Halo, balik lagi di channel BookTube ini, aku Melania Agustiana. Nah, di video kali ini aku akan nge-review satu buku yang udah selesai aku baca beberapa minggu yang lalu, cuman baru sempet aku bahas. Jadi, tonton videonya sampai habis ya. Jadi, beberapa waktu yang lalu ada banyak yang nanya ke aku, baik DM maupun lewat WhatsApp, dimana mereka nanyain hal-hal tentang buku gitu kan. Salah satunya pertanyaan seperti ini dan juga ini, dimana mereka nanyain rekomendasi buku, dan saat itu aku memang ngasih rekomendasi buku-buku yang udah aku baca yang menurut aku bagus. Namun setelah aku baca satu buku ini yang mau aku review, aku baru menemukan jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan mereka itu. Dan buku apa yang aku maksud? Ini dia, Rumah Kertas karya Carlos Maria Dominguez. Seperti yang udah aku bahas di video book haul sebelumnya, buku ini adalah buku yang aku buka duluan dari pakainya karena aku penasaran banget sama isinya, gak sabar buat bacanya. Dan setelah aku baca ini, emang bener-bener bagus. Jadi ini tuh semacam buku tentang orang-orang yang gila buku, pecandu buku, kutu buku, pokoknya segala hal tentang buku ada semua di sini, di Rumah Kertas ini. Di awal buku ini kita disuguhkan dengan cerita seorang profesor Universitas Cambridge yang bernama Bluma, di mana dia meninggal akibat kecelakaan. Sebelum dia meninggal, dia telah membeli sebuah buku lawas Poems karya Emily Dickinson dan sedang membaca buku itu, dan setelah itu dia mengalami kecelakaan. Setelah Profesor Bluma ini meninggal, beberapa waktu berikutnya ada sebuah misteri yang datang ke kehidupan rekan kerjanya, di mana bisa dibilang adalah sahabat dari Profesor Bluma itu, yang mendapat kiriman paket buku ke alamatnya, di mana paket buku tersebut bercap dari negara Uruguay. Buku tersebut adalah buku karya Joseph Conrad, di mana bukunya sudah lusuh, banyak bercak-bercak, dan terdapat kerak-kerak bekas semen di sana. Si rekannya itu penasaran kenapa sampai buku ini dikirim ke alamat si Bluma, yang Blumanya sendiri sudah meninggal. Ternyata saat rekannya membuka buku tersebut, ketika membuka sampulnya, dia mendapati sebuah tulisan tangan, di mana itu jelas tulisan tangan si Bluma, dan di situ tertulis di awal kalimat yaitu buat Carlos. Nah, Carlos itu adalah seseorang yang ditemui Bluma pada saat acara seminar di Monterrey. Dari situ rekannya tahu kalau buku itu adalah buku milik si Bluma itu sendiri yang diberikan kepada rekannya yang dia temui pada saat di Monterrey. Sehingga dia ingin mengembalikan buku tersebut ke alamat pengirimnya, dan setelah itu barulah terjadi rentetan kejadian di mana di buku ini ngebahas segala hal tentang buku. Dia menemui orang-orang terdekat Carlos, teman-temannya Carlos, untuk mencari tahu di mana Carlos berada, dan ternyata Carlos adalah seorang yang bisa dianggap gila buku, pecandu buku, di mana dikisahkan bahwa kehidupan Carlos menjadi bisa dibilang berantakan akibat beliau kewalahan dengan buku-buku yang ada di rumahnya. Semua rumahnya penuh dengan buku, baik di kamar, di bawah tangga, bahkan di toilet pun banyak buku-buku di sana. Jadi ketika hidup si Carlos itu berantakan dan dia pun bercerai dengan istrinya, sehingga dia menjual rumah yang dia miliki. Kemudian dia membawa buku-bukunya dan pindah ke daerah di tepi pantai. Dia membangun rumah di sana, rumah yang seadanya, di mana dindingnya itu berasal dari buku-buku yang dia punya. Dia lapisi dengan semen, kemudian seperti menyusun bata, tapi ini menggunakan buku gitu kan.
Dia menganggap bahwa buku-buku tebal yang dia punya jika dibikin rumah itu tidak akan rusak, karena buku itu sendiri kan kalau tebal dia akan sulit untuk dipatahkan, sulit terkena hujan, terkena panas, mungkin dia akan tetap awet begitu. Dan diceritakan juga tentang kehidupan Carlos oleh temannya kepada rekannya si Bluma tadi pada saat mencari si Carlos, bahwa Carlos merupakan pecinta buku yang benar-benar teliti terhadap buku-buku bacaannya, di mana dia menyusun buku dengan rapi, baik itu berdasarkan ukuran, warna, tahun terbit, penulis, dan dia bahkan membuat catatan tentang buku-buku yang dia susun agar dia tidak lupa pada saat ingin mencari buku itu kembali. Dan catatan-catatan itu secara terpisah diletakkan di sebuah rak yang berbeda. Belum selesai pencarian Carlos oleh temannya si Bluma ini, hingga akhirnya temannya Bluma berniat untuk menyusul Carlos ke rumah barunya. Namun ketika sampai di sana ternyata rumah itu sudah tidak ada, sudah berantakan, buku-buku berserakan di sana sampai tertimbun pasir pantai. Carlosnya juga tidak ada di sana ketika si temannya Bluma ini mencari tahu dan bertanya kepada penduduk di dekat pantai di situ, bahwa beberapa waktu yang lalu si Carlos sempat memahati dinding rumahnya seperti mencari sesuatu, hingga akhirnya dia menemukan sebuah buku, dan buku tersebut ternyata buku yang dikirimkannya kepada Bluma. Mungkin beliau ingin mengembalikannya, namun si Blumanya sendiri sudah meninggal. Kemudian sampai akhir cerita ini si temannya Bluma ini tidak bertemu dengan Carlos. Pokoknya buku ini recommended banget buat kalian yang baru mulai ingin suka baca buku maupun yang sudah dibilang kutu buku gitu kan. Karena di buku ini lengkap banget dijelasin, baik itu cara menyusun buku, kemudian cara merawat buku yang baik itu bagaimana, dan juga terdapat rekomendasi-rekomendasi buku-buku terbaik di dunia. Kemudian untuk yang baru menyukai baca buku ini juga cocok banget dibaca karena ini hanya 76 halaman, dimana ini bisa habis sekali duduk dan bener-bener bacaan yang ringan banget. Kemudian bahasanya juga ringan, meskipun ada beberapa 1-2 kata yang aku nggak ngerti tapi sudah bisa aku lewati dengan membuka KBBI. Itu saja yang bisa aku bagi ke kalian tentang buku Rumah Kertas karya Carlos Maria Dominguez ini. Dan kalau kalian udah baca buku ini maupun yang belum baca, kita bisa diskusi bareng-bareng tentang buku ini. Bisa di DM Instagramku yang ada di deskripsi video ini maupun di komen di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.